Memang ini kemarin banyak pertanyaan sih, kenapa rumah saya lebih dekat, nilai saya lebih tinggi, Iya. tetapi kok tidak diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera. Halo, apa kabar insan edukasi? Kembali lagi, alhamdulillah. Hari ini bersama saya Putri Pertiwi hadir untuk Anda di acara podcast Kabar Pendidikan dari UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Selamat datang di podcast kami, Ruang Diskusi Inspiratif. Kali ini akan membahas perkembangan teknologi di dunia pendidikan dan tentunya juga banyak sekali hal-hal yang akan kita bahas dan ruang bincang inspiratif yang membahas dunia pendidikan dari berbagai sisi. Spesial sekali episode kali ini, kita akan membahas momen penting yang sedang dinantikan banyak loh calon pendidik peserta kita, yaitu seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri di Provinsi Jawa Timur. Insan edukasi, setiap tahun tuh SPMB menjadi gerbang awal bagi para pelajar untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi, membuka lembaran baru menuju masa depan yang lebih cerah pastinya. Di balik angka, sistem pendaftaran, serta seleksi ada semangat, harapan dan juga perjuangan yang luar biasa. Dari siswanya sendiri, orang tua yang pasti maupun dari pihak sekolah. Maka dari itu, di episode kali ini kita akan mengupas tuntas seputar proses SPMB. Harapan besar tentunya untuk masyarakat khususnya di Jawa Timur dapat memahami dan mengetahui serta mendapatkan informasi syarat dan ketentuan SPMB, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Timur tahun 2026. Sehingga kita dapat memastikan pendidikan tetap inklusif untuk kita semua. Jadi, siapkan catatan yuk insan edukasi. Karena akan ada banyak insight menarik yang bisa membantu menapaki langkah selanjutnya di dunia pendidikan. Kesempatan kali ini luar biasa karena di tengah kesibukan dan derasnya arus aktivitas, kita mendapat kesempatan nih untuk berhenti sejenak. Mari kita mendengar, belajar dan membuka cakrawala baru bersama sosok yang luar biasa. Beliau adalah narasumber kita, bukan hanya hadir membawa materi, tetapi juga pengalaman, sudut pandang, dan inspirasi yang mungkin akan mengubah ya cara kita melihat banyak hal setelah ruang edukatif ini selesai. Ibarat nih pelita di tengah perjalanan, beliau hadir menjadi penerang bagi rasa ingin tahu yang selama ini kita simpan. Seperti kata pepatah, ilmu itu bukan sekedar untuk diketahui, tetapi untuk menumbuhkan cara berpikir yang lebih bijak. Dengan penuh rasa hormat dan antusiasme, marilah kita sambut narasumber kita pada pagi hari ini, Kepala Seksi Pengembangan Produksi UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Ari Suprapto SPD MF. Oke, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah hari ini bisa hadir Bapak. Alhamdulillah. Oke, siap. Sibuk sekali hari-harinya. Tapi Siap. hari ini bisa menyempatkan hadir di acara yang begitu spesial ini. Dan insan edukasi, beliau adalah Ketua Tim Penyusun Juknis SPMB SMA, SMK, SLB Negeri tahun 2026. Bapak, kami ucapkan selamat datang tentunya dan terima kasih sudah berkenan hadir yang dalam acara podcast kebanggaan kita bersama sebagai salah satu sumber informasi terakurat nih tentang dunia pendidikan di Jawa Timur. Pak Ari, boleh dong sebelum kita
menyampaikan atau Bapak memberikan solusi untuk semua insan edukasi pada podcast kali ini. Menurut Bapak, bagaimana sih Pak anak-anak sekarang dalam dunia pendidikan? Karena kita di jenjang SMA, SMK dan SLB itu pasti kita memulai nih di tahapan yang lebih tinggi. Seperti tadi saya sampaikan bahwa jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Menurut Bapak, dari Dinas Pendidikan sendiri, apa cara dan solusi agar anak-anak sekarang bisa mewujudkan jatim cerdasnya? Monggo Bapak. Oke, terima kasih Mbak Putri. Betul. Ya, gini teman-teman semuanya, terutama adik-adik di kelas 9 SMP Sederajat. Karena jujur aja hari-hari ini adik-adik mungkin di sekolahnya masing-masing sedang melakukan PSAJ, penilaian sumatif akhir jenjang. Betul. Bahkan sudah baru saja mengakhiri TKA, tes kemampuan akademik. Nah, untuk menghadapi masa depan, yaitu tentunya adik-adik ini semuanya akan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, yaitu bisa SMA negeri, SMK negeri, atau mungkin ke sekolah yang lain. Nah, untuk itu harapan kami mohon persiapkan semuanya, terutama dalam rangka menghadapi SPMB-nya Jawa Timur. Betul. Karena jujur aja SPMB Jawa Timur untuk tahun ini memang ada beberapa perubahan, Mbak. Terutama dalam hal tahap nanti ya, yang sebelumnya domisili itu ditaruh di tahap akhir atau tahap 3, maka untuk tahun ini mungkin dan memang pasti sesuai dengan juknis yang sudah beredar itu ditaruh di tahap pertama. Untuk itu sekali lagi kami sarankan kepada adik-adik di kelas 9, tolong pahami juknis ya. Dan kalau memang tidak paham tentang juknis, bisa datang langsung ke satuan pendidikan atau ke cabang dinas atau langsung melalui call center yang dibuka oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur. Baik, luar biasa. Jadi kami harapkan dalam podcast kali ini tidak hanya yang menonton orang tua saja ya Bapak ya, tapi generasi-generasi muda, seluruh anak-anak kecintaan di Jawa Timur yang sekarang sudah kelas 9. Kita yakin kalian bakalan seneng banget nonton podcast ini karena kita akan bahas tuntas nih. Barangkali kalian bisa ikut membantu mengingatkan orang tua kalian, operator sekolah Bapak, betul ya. Betul. Kemudian pihak-pihak yang berkaitan dengan SPMB untuk ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMA, SMK dan juga tentunya untuk anak-anak spesial kita di SLB negeri di Jawa Timur. Pak Ari, boleh dong di-share dulu nih Bapak, persyaratan umumnya itu yang perlu dipersiapkan anak-anak, orang tua dan bahkan sekolah, apa kira-kira Bapak? Oke, terima kasih Mbak Putri. Kepada adik-adik kelas 9 yang sekarang mau ke jenjang lebih tinggi, khususnya di SMA negeri atau SMA negeri di Jawa Timur, persyaratan umum, syarat untuk bisa daftar di SPMB-nya Jawa Timur, yang pertama adalah KK, kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini pun juga kartu keluarganya yang ada di Jawa Timur. Terus masa untuk KK-nya ini juga dibatasi Mbak. Ya, dibatasi, yaitu paling singkat KK ini tertanggal, penerbitan KK itu tertanggal paling tidak 10 Juni 2025. Itu paling singkat. Baik. Ya, itu yang pertama. Lah, KK tidak hanya dibatasi sama tanggal penerbitan KK saja, tapi nama orang tua bisa ibu dan ayah atau ibu saja atau ayah saja itu tercantum di dalam KK itu. Ya, jadi harus ada nama orang tua. Entah itu ibunya saja, bapaknya saja atau keduanya. Betul. Itu harus ada. Lah, gimana cara buktikannya bahwa itu betul-betul memang orang tuanya? Yaitu dilihat dulu ijazah sebelumnya. Yang kedua, bisa juga akte kelahirannya atau rapot di SMP-nya atau sederajat gitu ya. Atau di KK sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, juga tidak hanya kakak saja. Bagaimana kalau orang tua atau anak ini tidak punya kakak? Boleh ya, tapi dengan catatan misalkan anak ini ada di pondok, berdomisili di pondok.
Iya. maka anak ini harus mengurus dulu namanya surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pimpinan pondok atau pimpinan yayasan. Bagaimana kalau misalkan tidak punya kakak akibat dari bencana alam, bencana Iya, betul sosial, sekali. ini pun juga diberi kesempatan itu dengan ngurus SKD juga. Surat keterangan domisili cukup yang keluarkan adalah lurah atau kepala desa. Jadi itu. Terus ada lagi Mbak, bagaimana Apa, Bapak? kalau tidak punya kakak? Iya. Ya, misalkan dari Solusinya? luar Jatim. Oh, betul. Nah, itu memang secara umum tidak bisa sekolah di Jawa Timur. Oh, iya. Mereka ini bisa sekolahnya kalau melalui jalur mutasi. Nah, Mutasi jalur orang mutasi tua. orang tua. Oke. Jadi karena pindah tugas dari luar Jawa Timur menuju ke Jawa Timur, atau antar kabupaten kota dalam Jawa Timur. Lah, itu harus dilengkapi juga dengan yang namanya surat keterangan domisili. Oke, Bapak. Juga yang dikeluarkan juga oleh cukup lurah atau kepala desa. Ya. Gitu sih. Tentunya wajib juga harus dilengkapi dengan surat pindah tugas Oh, orang iya. tua gitu. Surat-suratnya nih Iya, yang harus disiapkan iya. banyak sekali ya Betul, Bapak ya. gitu. Oke. Termasuk anak-anak yang disabilitas. Iya. Itu pun juga harus dilengkapi selain punya kakak Jawa Timur tadi itu juga harus punya yang namanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter spesialis atau lembaga psikologi yang terakreditasi A. Terus yang kedua harus dilengkapi juga dengan hasil asesmen. Hasil asesmen yang dikeluarkan oleh kepala sekolah asal. Dalam hal ini adalah kepala SMP sederajat asal. Iya. Itu sih Mbak, itu secara umum. Oh, baik. Nah, Ya. gitu. Oke. Insan edukasi. Kalian para Gen Z sekarang kelas 9, apa yang diterangkan oleh Pak Ari nih ya. Saya rasa sudah cukup flor banget ini ya, jelas sekali dan saya rasa semuanya sudah umum untuk disiapkan Pak Ari. Iya. Mulai dari kakak, akte, ijazah dari sekolah kalian sendiri ataupun Bapak Ibu selaku orang tua dari peserta didik untuk bisa nih mulai mengecek kembali. Kira-kira apa yang belum ada, mumpung masih ada waktu, masih bisa dipersiapkan, semuanya bisa disiapkan secara bertahap. Dan satu hal lagi Mbak, Apa itu, selain Bapak? kakak tadi ya, J? domisili siswa ini Ya. juga harus lulus dari SMP sederajat. Ya. Nah, lulus dari SMP sederajat. Apa Oke. itu buktinya? Berarti ijazah. Iya. Lah untuk lulusan 2026 saat mengambil PIN itu kan belum kelulusan. Iya. Maka boleh menggunakan surat keterangan kelas 9. Oke, Gitu. baik. Tapi kan nanti kalau udah diumumkan bahwa ini lulus, boleh menggunakan surat keterangan lulus SKL. Oke. Gitu lah. Yang bisa sekolah pun tidak hanya lulusan 2026. Nah, Lulusan sebelum ini. 2026 pun juga bisa daftar di SPMB-nya Jawa Timur selama umurnya maksimal 21 tahun per 1 Juli 2026 ini gitu. Oke, berarti Yeah. untuk persyaratan-persyaratan untuk yang kebetulan mungkin mengalami kendala di tahun kemarin ya Bapak, Iya. ini masih bisa loh untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mau itu SMA boleh, SMK pun juga boleh, Boleh, negeri di Jawa Timur, asalkan kalian generasi Z sekarang usianya maksimal 21 tahun. Betul. Dengan persyaratan-persyaratan yang baru saja sudah dijelaskan oleh Pak Ari. Nah, Pak Ari, alhamdulillah ini belum apa-apa sudah sejelas ini Bapak ya. Tapi saya juga sudah sempat nih sharing dengan teman-teman. Jadi teman-teman operator ataukah kebetulan putra-putrinya teman-teman saya itu sempat ada beberapa pertanyaan Bapak. Boleh ya Bapak ya? Boleh, Nah, monggo, siap. jadi untuk pertanyaan yang pertama nih Bapak, dari syarat dan ketentuan SPMB tahun 2026 Bapak, itu kan ada ketentuan nilai TKA yang harus dipakai. Betul. Sementara TKA Iya. sendiri ini tidak wajib. Ada yang ikut, tapi memang kebanyakan sih ikut ya Bapak Iya. dari anak-anak kelas 9 ini. Nah ini bagaimana Pak solusi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Bapak? Iya. Monggo Pak. Siap, makasih Mbak. Jadi untuk TKA ya, Ibu Bapak semuanya pemirsa podcast pada kesempatan kali ini,
bahwa betul memang TKA itu tidak wajib bagi kelas 9 sederajat. Memang tidak wajib. Iya. Tapi di dalam Permendidasmen nomor 9 tahun 2025, salah satu fungsi atau tujuan TKA adalah yaitu untuk melanjutkan nanti hasil TKA itu dapat digunakan untuk seleksi masuk ke jenjang lebih tinggi. Kalau misalkan SD tentunya masuk ke SMP sederajat. Kalau SMP sederajat tentunya akan masuk ke SMA sederajat. Kalau dari SMA sederajat masuk ke perguruan tinggi. Itu di dalam permen itu sudah dijelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, diperkuat Mbak dengan adanya surat edaran dari Dirjen Kementerian Dikdasmen. Iya. Itu juga ada edaran khusus, malah ini khusus untuk SPMB. Oh iya. Iya, bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan itu ada beberapa jalur yang menggunakan hasil TKA itu. Oh, Jadi sana diperjelas dalam surat edaran itu bahwa pemerintah daerah boleh menggunakan nilai TKA sebagai salah satu seleksi di jalur tertentu. Oke. Kalau di Jawa Timur jujur aja yang menggunakan TKA itu ada di jalur domisili SMA sama jalur nilai prestasi akademik SMA dan SMK. Gitu. Oke, Itu baik. yang kedua. Yang ketiga, lah ini diperkuat Mbak, diperkuat dengan jumlah peserta yang mendaftar di TKA-nya SMP sederajat. Iya. Berdasarkan data yang kami miliki dari webnya TKA Jawa Timur, Iya. itu hampir 99% anak SMP sederajat kelas 9 itu ternyata mendaftar TKA. Ah, oke. Nah, gitu ternyata mendaftar TKA. Lah, dari situlah, dari beberapa pertimbangan itulah, maka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur salah satu seleksi persyaratan untuk pemeringkatan itu menggunakan TKA. Tadi yang sudah kami sebutkan yaitu jalur domisili SMA dan jalur nilai prestasi akademik baik SMA maupun SMK. Jadi itu sih dasar Dinas Pendidikan kenapa kok menggunakan TKA. Dan memang anjuran dari kementerian, dalam ini Kementerian Dikdasmen, memang dianjurkan untuk yang menggunakan nilai kemampuan akademik itu salah satunya pakai hasil TKA. Lah, hasil TKA ini individu loh, Mbak. Iya, Bukan betul. rata-rata sekolah. Iya, betul Bukan sekali. seperti indeks sekolah tahun Iya. sebelumnya ya. Tapi ini adalah nilai masing-masing murid. Rata-rata dari 2 mapel yang diujikan yaitu matematika dan Bahasa Indonesia. Oke. Gitu sih. Iya, Gitu. oke. Jadi memang TKA ini sebetulnya sangat berfungsi sekali ya Bapak untuk anak-anak karena untuk ke jenjang berikutnya dan tentunya untuk wali murid semua dan juga generasi Gen Z nih ya, untuk kalian semua anak kelas 9. Tuh, kalau kalian nggak pingin nih, aduh kebetulan SMA yang aku pingin ini deket rumah sekali. Nah, berarti bisa melalui jalur domisili dan diperkuat lagi dengan nilai TKA yang sudah didapat ya Bapak ya. Gitu, luar biasa nih ya. Boleh ditambahin Mbak ya? Boleh Bapak, Boleh, monggo. nanti aja Mbak ya. Jadi untuk jalur domisili dan nilai prestasi akademik tadi itu, selain kalau dulu Iya. 2025 itu kan 60% pakai rapot, Betul. 40%-nya indeks sekolah. Iya. Lah untuk tahun ini yang lulusan 2026 itu 60% tetap pakai rapot, terus 40%-nya adalah pakai nilai TKA itu. Oh. Jadi seperti itu. Gitu. Iya. Oke. Jadi yang kalian sudah belajar dengan hasil yang luar biasa TKA-nya ini bermanfaat sekali nih Bapak. Siap. Pak, kalau tadi kita membahas masalah TKA untuk anak-anak yang alhamdulillah ini tahun ini bisa langsung lanjut ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMA, SMK. Nah, Betul. kalau untuk putra-putri yang kebetulan lulusan tahun kemarin atau sebelum-sebelumnya dengan ketentuan sebelum usia 21 tahun itu kan belum memiliki TKA nih. Nilainya belum ada. Bagaimana Pak untuk menjawab keresahan hati seluruh wali murid nih Pak? Bagaimana Bapak? Nggih, terima kasih Mbak Putri. Iya. Adik-adik semuanya yang lulusan sebelum 2006, waduh,
saat itu kan belum ada TKA gitu Iya, ya. betul. Bagaimana ini bisakah nanti ikut SPMB-nya Jawa Timur? Betul. Jangan khawatir. Dinas Pendidikan sudah menyediakan semuanya untuk anak-anak lulusan tahun sebelumnya. Iya. Yaitu gini, untuk lulusan sebelum 2026 itu bisa daftar di semua jalur, tetap bisa. Alhamdulillah. Jalur domisili, Ya. jalur mutasi, jalur afirmasi, hasil lomba, dan terakhir nilai prestasi akademik, semuanya bisa. Tapi memang dengan adanya TKA di 2026 ini, sementara tadi yang domisili, nilai akademik kan pakai TKA itu. Betul. Nah, sementara lulusan sebelumnya tidak punya TKA. Jangan khawatir, tetap bisa melalui domisili dan dikasih kota khusus, Ya. yaitu 1% untuk domisili, domisilinya reguler. Oke. Reguler itu kan 20%. Ya. Yang 19% itu untuk lulusan tahun sekarang 2026, 1%-nya itu untuk anak lulusan sebelum 2026. Oke. Terus untuk jalur nilai prestasi akademik itu pun juga gitu. SMA kan 25%. Ya. 1%-nya diperuntukkan untuk lulusan sebelum 2026. Iya. Bagaimana kalau SMK? SMK kan malah besar lagi, Mbak. Betul. 65%. Tetap lulusan sebelum 2006 kasih kuota 1%. Nah, bagaimana untuk jalur-jalur yang lain? Afirmasi itu enggak pakai TKA. Oh ya. Jadi pakai jarak, terus usia lebih tua dan waktu pendaftaran, termasuk mutasi, termasuk domisilinya SMK. Nah, domisili SMK itu enggak pakai TKA, beda sama domisilinya SMA, gitu ya. Ya. Terus domisili itu gini, untuk para orang tua dan adik-adik kelas 9, domisili SMA itu bukan berarti nanti siapa yang dekat terus diterima. Enggak, karena mulai tahun kemarin Ya. domisili SMA itu pemeringkatannya menggunakan nilai kemampuan akademik untuk yang pertama. Jika nilai kemampuan akademik itu sama, maka baru melihat jarak yang lebih dekat. Kalau masih sama juga menggunakan waktu usia lebih tua. Kalau masih sama lagi menggunakan waktu pendaftaran yang paling cepat. Jadi seperti itu. Jadi karena kemarin jujur aja banyak orang tua masyarakat belum paham untuk domisili SMA. Iya. Iya, banyak yang protes kan, Mbak. Betul. Loh, dikiranya rumah yang saya deket dekat ya, Pak. mepet sama SMA. Tapi Iya. kenapa kok tidak lah? Iya. Itu karena memang mulai tahun kemarin pemeringkatannya menggunakan nilai akademik. Betul. Apa itu nilai kemampuan akademik? 60% rapot, 40% TKA untuk lulusan yang sekarang. Tapi untuk lulusan sebelumnya 60% rapot, 40% indeks sekolah. Lah, indeks sekolah apa ini? Indeks sekolah saat SPMB-nya tahun 2025. Gitu sih, Mbak. Oke. Ya, jadi jangan patah hati ya Bapak ya untuk Siap. lulusan-lulusan yang kemarin-kemarin. Kalian Tenang masih aja. bisa untuk melanjutkan ke sekolah impian kalian. Dan yang perlu diluruskan memang bahwa tidak selalu domisili itu wah belakang-belakangan nih, atau wah dapat-dapat nih sama sekolahnya, karena memang masih kita mengutamakan nih, karena kita pingin banget Jatim cerdasnya kita ini akan terus maju, akan terus menjadi obsesi untuk anak-anak generasi penerus kita ya Pak Ari. Di sini kalau kita tadi banyak membahas masalah nilai-nilai TKA Bapak. Untuk berikutnya ini kalau tadi kita membahas masalah 1% nih Pak ya. Nah ini untuk jalur domisili atau yang biasa disebut dengan sebaran nih sekarang nih. Sering siswa itu bingung karena yang diterima di setiap wilayah sebaran itu cuma sedikit banget Pak. Tadi mungkin sempat disentil sedikit sama Pak Ari nih masalah nilai. Mungkin bisa lebih dijabarkan lagi, lebih sederhana lagi Pak, biar anak-anak itu juga paham. Oh karena ini toh aku tuh gak bisa keterima karena yang diambil tuh dikit banget. Nah itu kenapa Bapak? Monggo Pak. Gini, untuk domisili SMA itu memang kan terbagi dua secara umum Mbak kuotanya, Nggih. daya tampungnya. Yang pertama adalah domisili reguler, Ya. 20%. Lah 20% untuk tahun ini kan terbagi lagi. Oh. 19% untuk lulusan tahun 2026, Ya, betul. 1% untuk lulusan sebelum 2026. Lah ada lagi 15%. Yaitu apa itu? Domisili sebaran. Apa sih domisili sebaran itu?
Domisili kan dalam satu rayon, Mbak. Betul. Dalam satu rayon itu kan ada beberapa kelurahan atau desa. Iya. Contoh ini misalkan sekolah A, SMA A, itu daya tampung domisili sebarannya itu 30 misalkan. Sementara jumlah kelurahannya atau desanya itu misalkan 35. Nah gitu ya, saya ulangi lagi. 30 daya tampungnya sebaran, 35 itu adalah jumlah kelurahan atau desanya. Betul. Maka desa atau kelurahan mana yang dapat jatah? Ya. Desa-desa atau kelurahan yang dekat dengan sekolah A tadi. Yang 5 kan jauh itu, agak jauh. Itu enggak dapat. Jadi ada 30 desa yang dekat dengan SMA A dapat 1. Ya. Sementara yang 5 itu enggak dapat. Oh. Lah 5 itu apakah nanti enggak dapat semuanya? Mungkin dia dapat dari sekolah yang lain. Oh. Yang dalam satu rayon itu. Iya. Kan mungkin 5 desa ini dekat dengan sekolah yang B. Betul. Atau sekolah C. Selama masih dalam satu rayon. Jadi tetap insya Allah semua desa yang ada dalam satu rayon itu mesti dapat jatah, entah itu dari sekolah A, sekolah B, atau sekolah yang C, tergantung kedekatan masing-masing desa atau lurah ini dengan sekolah dalam rayon itu. Oke, Itu ya. iya. Terus memang ini kemarin banyak pertanyaan sih, kenapa rumah saya lebih dekat, nilai saya lebih tinggi, Iya. tetapi kok tidak diterima? Iya. Itu gini, jadi kalau reguler Iya. itu di peringkat siapa saingannya? Saingannya adalah anak-anak dalam satu rayon. Kalau tadi kan ada 35 kelurahan itu. Betul. Saingannya ya 35 kelurahan atau desa itu. Iya. Siapa yang nilainya lebih bagus, lebih tinggi, itu yang akan diterima. Betul, Nah, yang menang kalau nih. iya, jadi saingannya itu anak-anak dalam satu rayon. Iya, Itu betul. kalau reguler. Kalau sebaran tadi kan dapat kota 1 itu. Satu. Siapa saingannya? Saingannya adalah dalam satu desa itu saja. Contoh misalkan desa A. Itu tadi daya tamunya kan 1. Iya, betul. Ya kan? Terus pendaftarnya itu 5. Ya. Maka saingannya itu siapa saja? Ya dari 5 pendaftar ini saja. Siapa yang diterima? Anak yang nilainya lebih tinggi di desa A tadi. Gitu. Jadi yang 4 enggak. Ya. Sementara ada desa yang jauh Ya. tapi dapat kota 1. Ya kan? Nilainya itu kalau dibandingkan dengan anak yang 4 anak yang diterima di desa paling dekat tadi, Ya. itu lebih rendah lah. Ya. Misalkan jatahnya kan 1 tadi daya tampungnya, kotanya. Iya. Tapi yang daftar cuma 1 anak itu saja. Maka anak itu langsung diterima. Oh. Meskipun nilainya lebih rendah dibandingkan dengan 4 anak yang enggak diterima tadi itu. Betul. Itu yang protes biasanya. Siapa yang protes? 4 anak yang Tidak keterima. diterima itu tadi. padahal desanya lebih dekat dengan sekolah A, Betul. nilainya lebih tinggi. Tapi kenapa kok anak yang jauh tadi itu Malah diterima keterima. dengan nilai yang lebih rendah, jarak lebih jauh, karena saingannya cuma anak itu saja kan, Mbak. Itu yang terjadi. Iya, Nah, iya, itulah iya. sebaran untuk di SMA. Oke, Itu berarti sih, Mbak. memang Jadi seperti itu. mengkerucutnya itu memang lebih simpel seharusnya ya, Pak. Iya, karena Lebih sebaran simpel. itu saingannya hanya anak dalam satu kelurahan itu Betul. saja gitu loh. Tidak terlalu luas. Nggak. Ya, oke. Lah, rezeki kalau ndak ada daftarnya, daftarnya cuma dia saja tapi dapat langsung Langsung udah. blong ya, Pak? Blong gitu. Gitu sih, Mbak, seperti itu. Oke. Ya, jadi memang hal-hal seperti itu memang kadang itu kita bisa menganggap bahwa rezeki itu nggak kemana ya, Bapak Iya. ya. Karena memang kadang segala sesuatu sudah ditentukan juga sih sama Allah gitu. Kita nggak ada salahnya pasrah, tapi harus tetap berusaha dengan sesuai aturan-aturannya, dengan semua usaha kita, insya Allah akan ada hasil yang terbaik Iya, ya, Pak. sesuai dengan amal dan perbuatan. Baik, Bapak. Iya. Apa lagi? Oh ini Pak, ada satu lagi Pak yang harus saya tanyakan nih, kebetulan tadi itu ada pertanyaan gini. Apabila jalur mutasi orang tua pindahan dari luar Jawa Timur nih Bapak, kemudian si putra tersebut sudah memiliki surat keterangan domisili. Jika tidak diterima di tahap kedua,
apakah masih bisa lanjut Pak di tahap yang ketiga melalui jalur prestasi? Itu Oke. gimana, Pak? Ini maksudnya anak ini kakaknya luar Jawa Timur. Betul. Luar Jawa Timur contohnya gitu ya. Iya, betul. Luar Jawa Timur berarti kan dia tidak punya kakak Jawa Timur. Betul sekali. Terus dia Tapi dia sudah punya surat keterangan surat domisili, keterangan Pak. domisili Betul. digunakan untuk daftar Di tahap kedua. mutasi. Betul. Mutasi tahap 2. Nggih. Lah, memang gini Mbak, untuk Jawa Timur ada ketentuan. Kalau anak ini menggunakan SKD mutasi, apa SKD mutasi itu? SKD yang akan digunakan untuk daftar jalur mutasi. Oke. Nah, kalau ini memang nggak diterima, maka anak ini tidak bisa melanjutkan ke Tahap. tahap berikutnya. Gitu sih, makanya hati-hati nanti untuk operator SMA atau SMK atau untuk orang tua itu sendiri dan anaknya. Betul. Saat ambil PIN itu kan akan diarahkan menggunakan apa sih nanti status kakaknya. Iya. Kalau status kakaknya Jawa Timur dan memenuhi syarat, maka anak ini bisa daftar di semua jalur. Tapi kalau anak ini memilih statusnya SKD mutasi, Iya. maka dipastikan anak ini hanya bisa daftar di jalur mutasi saja. Oh, oke. Artinya sudah tidak bisa mendaftar di luar jalur mutasi kalau dia menggunakan SKD mutasi. Iya. Tapi kalau dia menggunakan SKD bencana alam, SKD pondok, SKD yayasan itu justru bisa digunakan untuk semua jalur. Artinya kalau dia daftar di tahap 1 domisili tidak diterima, maka dia masih ada kesempatan untuk bisa daftar di tahap 2. Apa tahap 2? Afirmasi, mutasi, atau hasil lomba. Kalau masih nggak diterima lagi, bisa daftar di tahap 3. Apa tahap 3? Jalur nilai prestasi akademik jenjang SMA. Kalau masih nggak diterima lagi, masih bisa daftar di tahap 4. Apa tahap 4? Apa itu? Jalur nilai prestasi akademik tapi jenjang SMK. Oke. Itu sih Mbak. Baik. Wah, luar biasa Pak Ari. Nih, Terima kasih. terakhir nih Bapak ya. Siap. Nah, untuk mengikuti SPMB SMA, SMK, SLB Negeri di Jawa Timur tahun 2026, apa saja Pak yang perlu disiapkan dan diperhatikan oleh siswa dan juga wali murid? Monggo Pak. Oke, terima kasih Mbak. Jadi gini untuk rekan-rekan siswa kelas 9, murid kelas 9 ya. Tidak terasa nanti tanggal 11 Mei ini itu kepala sekolah kalian semuanya akan mengentri nilai rapot. Nah, baru setelah itu untuk siswa kelas 9, murid kelas 9 tolong divalidasi, diverifikasi. Betul enggak sih nilai-nilai rapot yang sudah dientrikan oleh kepala sekolah ini sudah sesuai dengan nilai rapot yang ada di dokumen rapot masing-masing gitu. Karena apa? Nilai rapot ini adalah sesuatu yang sangat penting karena akan menentukan diterima tidaknya terutama nanti di jalur domisili SMA maupun jalur nilai prestasi akademik SMA yang begitu besar kuotanya gitu loh. Untuk itu tolong nanti saat verifikasi betul-betul diverifikasi, dan kalau memang ada yang kurang sesuai atau tidak benar, tolong untuk bilang ke operatornya atau kepala sekolah SMP asal untuk diperbaiki, untuk dibetulkan nilai-nilai itu. Sehingga apa? Nilai yang masuk di dalam sistem SPM Jawa Timur betul-betul sudah valid. Kenapa? Kalau tidak valid nanti juga kasihan. Karena nanti kalau diterima, saat daftar ulang kan ditanyai lagi itu, diminta lagi bukti-bukti itu. Iya. Kalau ada nilai yang tidak cocok, itu bisa-bisa penerimaannya sebagai murid baru yang udah diterima ini bisa dibatalkan. Kan sayang itu Mbak. Iya, betul ya, sekali, untuk Pak. itu kami mohon kepada murid kelas 9, tolong waktu saat verifikasi nanti betul-betul diverifikasi. Sesuaikan dengan apa yang ada dalam dokumen rapot masing-masing. Itu yang pertama. Untuk saat ambil PIN juga begitu, tolong siapkan data, siapkan dokumen saat ambil PIN. Ya, data yang diisikan juga harus sesuai dengan
kondisi sesungguhnya, kondisi sebenarnya. Ya, termasuk dokumen-dokumen itu juga begitu. Tolong yang diupload, yang diunggah juga sesuai dengan ketentuan yang ada dalam sistem. Ya, terus baru nanti setelah mengisi data dan dokumen itu kan wajib untuk datang ke sekolah untuk diverifikasi. Itu sekolah SMA atau SMK yang dipilih oleh siswa ini. Ya, nanti ada 10 sekolah yang ada dalam sistem, tapi murid itu hanya memilih satu saja untuk tempat verifikasi. Itu juga begitu, tolong siapkan data-data apa saja yang perlu disiapkan, dokumen apa saja yang perlu disiapkan. Yang jelas KK itu wajib, SKL atau ijazah juga wajib, termasuk rapot itu juga wajib dibawa, baik fotokopi maupun rapotnya. Itu saat verifikasi PIN, Mbak. Terus yang ketiga, saat pelaksanaan nanti, saat pendaftaran juga begitu. Tolong pahami juknis, pahami pemeringkatan, jangan tergesa-gesa untuk daftar. Terutama jalur domisili sama jalur nilai prestasi akademik itu kan online semuanya. Jadi pemeringkatan itu sementara bisa dilihat dulu. Kira-kira kalau saya pengen sekolah di sini, ada enggak kesempatan? Jangan tergesa-gesa, karena ini jujur aja, banyak orang tua yang tergesa-gesa, sebenarnya dia bisa masuk di sekolah A, karena sudah daftar di awal, maka tidak bisa diterima di sekolah A. Sebenarnya itu bisa, ya sebenarnya bisa kalau dia pandai membaca kemungkinan atau kesempatan untuk bisa diterima di situ. Kan bisa dilihat itu. Nilainya berapa terendahnya, tertingginya berapa, sementara nilai yang dimiliki oleh anak itu berapa, kan sudah bisa diperhitungkan. Ya, jadi seperti itu sih Mbak. Jadi itu untuk pesan kami dari kami selaku panitia SPM-nya Jawa Timur untuk anak dan orang tua yang akan mendaftarkan anaknya sekolah di SMA negeri maupun di SMA negerinya Jawa Timur. Nah, jadi jangan sampai ada yang terlewat karena koordinasi siswa, operator sekolah, dan juga wali murid itu sangat dibutuhkan ya Bapak ya. Jangan terburu-buru pesannya Pak Ari. Betul-betul dibaca juknisnya, betul-betul diniatin nih, ini yang mana nilainya kira-kira anakku cukup nggak ya untuk masuk ke situ dan lain sebagainya. Pokoknya hati-hati ya guys ya, terutama untuk kalian anak-anak kelas 9 harus hati-hati dan dipahami juga untuk seluruh wali murid yang sedang mendengarkan podcast kali ini. 30 menit itu nggak kerasa loh Pak. Ya. Apalagi sebetulnya ini masih banyak ini ya, masih banyak yang harus saya pertanyakan, tapi mungkin bisa kita lanjutkan di lain kesempatan Bapak. Siap. Nah ini melalui podcast persembahan UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur diharapkan sebagian besar sudah terjawab dengan sangat luar biasa, dengan jelas, dan tentunya menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi menjadi harapan luar biasa untuk generasi muda, orang tua, dan juga seluruh pendidik di seluruh negeri ini, terutama Jawa Timur. Karena Jawa Timur, gerbang baru Nusantara, menjadi langkah awal untuk generasi muda bisa mendapat tempat pendidikan terbaik. Sehingga yuk menghasilkan generasi penerus yang luar biasa, serta mari kita wujudkan Jatim cerdas. Terima kasih Bapak, matur nuwun sangat sudah berkenan pada episode podcast kali ini. Sehat dan sukses selalu. Amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa guys, seluruh wali murid, seluruh insan edukasi, subscribe, like, and komen ya di YouTube channel UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Saya Putri Pertiwi mohon diri. Sampai jumpa insan edukasi di episode podcast selanjutnya. Salam Edutek, UPT TIKP, terus maju dan inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.